Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD sedang membubung tinggi. Pilihannya bersikap sebagai aktor antagonis terhadap keangkuhan para oknum penyelenggara negara, mendapat dukungan luas di kalangan publik. Kalangan eksekutif, legislatif dan bahkan judikatif tak lepas dari sorotan tajam guru besar ilmu hukum termuda tersebut. Kali ini Mahfud MD secara terang benderang menantang lembaga legislatif beradu logika seputar transaksi tak wajar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Tantangan Mahfud ini sesungguhnya menjadi anomali relasi lembaga eksekutif yang kerap terlihat inferior di hadapan legislatif. Hal ini terlihat nyata dalam rapat-rapat DPR dengan mitra kerja, baik badan, lembaga, maupun kementerian. Adalah pemandangan umum menyaksikan menteri dan jajarannya terkesan tunduk kepada DPR. Mahfud menabraknya. Mantan hakim konstitusi itu lantang secara terbuka menantang para anggota Dewan baik dalam forum resmi maupun media. Salah satunya di forum resmi rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kompolnas terkait kasus Verdi Sambo beberapa waktu lalu. Silahkan, bubarkan saja, tegas Mahfud merespon ancaman pembubaran Komisi Kepolisian Nasional oleh salah satu pimpinan Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa. Ia juga pernah menolak keras RUU haluan ideologi Pancasila yang diwacanakan oleh kalangan DPR terkait usulan Pancasila menjadi Trisila dan cenderung mengarah kepada kebangkitan ideologi komunisme. Maraknya penolakan di berbagai kalangan, terutama lewat organisasi Islam Muhammadiyah dan MUI diamininya pula bahwa pelarangan komunisme di Indonesia sifatnya sudah final. Sikap ini mengingatkan kita pada sosok Presiden keempat Republik Indonesia almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tak lain adalah guru yang sangat dihormati Mahfud MD. Kedua tak gentar berseberangan dengan siapapun terhadap sesuatu yang diyakininya benar dan memberi kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Pengalaman Mahfud MD yang pernah mengabdi di ketiga lembaga trias politika tersebut tampak begitu signifikan dalam menentukan caranya bersikap ketika berhadapan dengan anggota DPR di legislatif, menteri di eksekutif, maupun proses hukum di judikatif. Ia pernah menjabat sebagai menteri, pernah menjadi anggota DPR, dan juga pernah sebagai hakim konstitusi. Mahfud begitu menikmati implementasi dari disertasi gelar doktornya berjudul Politik Hukum. Kolaborasi pendekatan ilmu politik dalam penerapan dan penegakan hukum begitu apik dimainkan Mahfud. Mahfud MD dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI menggantikan Wiranto. Tak berselang lama ia mengundurkan diri sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Sejak itu pula Mahfud menjadi sebuah variabel unik di dalam Kabinet Jokowi. Tugas prioritas pertama yang didengarnya dari Presiden adalah mengoptimalisasi deradikalisasi. Pesan Presiden adalah untuk deradikalisasi, tegas Mahfud MD kala itu, 28 Oktober 2019. Mahfud adalah Mahfud. Dengan karakternya yang terbuka, lantang dan berani bersikap, membuatnya sebagai salah satu menteri terpopuler di mata publik. Polemik atau pro kontra atas sikapnya disebut Mahfud bagian dari pematangan dalam berdemokrasi. Salah satu yang menuai polemik adalah pernyataannya pada bulan November 2019 ketika mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai calon komisaris Pertamina. Padahal Ahok berstatus mantan narapidana. Ahok di Pertamina, ya tidak apa-apa. Kalau saya bicara hukum, ya tidak ada masalah hukum, kata Mahfud ketika berziarah di makam almarhum Gus Dur di pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Pada kesempatan lain ia negaskan sikapnya yang sangat menyetujui hukuman mati bagi koruptor. Saya sejak dulu sudah setuju, karena itu merusak aliran darah sebuah bangsa yang dirusak oleh koruptor itu, katanya. Ketika Menkumham Yasona Laoli membebaskan ribuan napi di tengah situasi pandemi, Mahfud menolak dibebaskannya para napi berstatus koruptor. Menurutnya, mereka sudah menempati sel yang tak sama seperti napi kebanyakan yang saling berdekatan, lalu alasan remisi sudah diatur lewat PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Mahfud MD juga membubarkan tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan, TP4, di pusat dan daerah. Ia beranggapan banyaknya unsur penipuan lewat T4D kepada mereka di daerah, dinodai pula oleh peran jaksa maupun kepala daerah yang menggunakan kekuasaan mereka. Mahfud terlihat seperti sedang bermain catur.
menguasai situasi psikologi lawan mainnya dengan pengalaman dan kompetensi akademik yang dikuasainya. Terlebih, ia sangat menyadari publik sedang berpihak kepadanya.